Kalau orang kaya sih enak, bisa sedekah, bisa haji, bisa umroh, bisa nyumbang, bisa ngurus anak yatim, mereka bisa beribadah dengan harta mereka. Lalu, bagaimana dengan orang miskin? Mereka tidak punya uang, tentu tidak bisa melakukan haji, umroh, sedekah, ataupun menyumbang tempat-tempat yang lain. Jangankan untuk berdonasi dan sedekah, makan saja mungkin mereka kesusahan. Lantas, bagaimana hal ini? Bukankah hal seperti ini seolah tidak adil? Allah tidak adil, merasa bahwa seolah kebaikan dan jalan surga lebih mudah untuk orang kaya. Demikianlah yang dikeluhkan oleh orang-orang miskin saat menjumpai Rasulullah SAW. Sahabat, mari kita dengarkan kisah orang-orang miskin saat menjumpai Rasulullah dan mengadukan persoalan hidup mereka ini yang seolah terasa tidak adil karena mereka tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh orang kaya. Lalu bagaimana Rasulullah menjawabnya? Rasulullah menjelaskan, "Hei orang-orang miskin, aku akan ajarkan kepada kalian amalan-amalan yang kalau kamu lakukan maka kamu tidak akan bisa dikalahkan orang lain, kecuali orang lain itu juga melafalkan dan mengucapkan zikir yang akan kamu baca." Apa zikir itu? Zikir itu adalah membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Orang yang mau membaca ini setiap selesai sholat, maka pahalanya tidak akan bisa dikalahkan oleh orang lain, kecuali orang lain itu juga sama-sama melafalkan. Nah, orang miskin pun akhirnya senang dengan jawaban Rasulullah ini. Mereka seolah sudah terobati keluh kesah mereka. Akan tetapi, ternyata orang-orang kaya ini di selain kesempatan tahu mereka bocor juga berita Nabi ini, bocor juga kepada telinga orang-orang kaya. Akhirnya orang kaya pun juga bisa berzikir ini. Nah, akhirnya yang kelompok orang miskin mengadu lagi kepada Rasulullah. Seolah mereka ingin mengatakan, "Ya Rasul, kami ini skornya akhirnya 2-1 sama orang kaya. Mereka bisa sedekah, kami tidak. Kami bisa berzikir, mereka juga bisa berzikir." Kelompok orang miskin ini pun akhirnya mengutus delegasi untuk menjumpai Rasulullah dan mengadukan persoalan ini. Setelah menemui Rasulullah, Rasulullah jawabannya sungguh menyejukkan hati. "Selamat datang utusan orang-orang yang dicintai oleh Allah." Jawaban Rasulullah ini sungguh menenteramkan hati. Orang miskin ini seolah disambut oleh Rasulullah dan dipuji sebagai orang atau kelompok yang dicintai oleh Allah. Rasulullah setelah mendengarkan keluh kesah mereka ini akhirnya menjawab, "Wahai orang-orang miskin, dengarkanlah bahwa kalian orang miskin ini memiliki 3 keistimewaan yang tidak akan dimiliki oleh orang kaya. Yang pertama, kelak di surga akan ada kamar, yang kamar itu seolah bagaikan bintang di langit yang hanya bisa dilihat oleh penduduk bumi. Penduduk bumi tidak bisa menggapainya. Kamar ini hanya bisa dimasuki oleh nabi yang fakir, orang mati syahid yang fakir, dan orang mukmin yang fakir. Orang kaya tidak akan bisa memasuki kamar ini." Yang kedua, kalau ada orang kaya membaca tasbih, membaca wirid, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, maka pahalanya ini tidak sama dengan orang miskin yang juga sama-sama membaca. Kalau orang miskin juga membaca wirid itu, maka pahalanya tidak akan bisa dikejar oleh orang kaya yang juga melafalkan hal yang sama. Meskipun orang kaya ini juga bersedekah dengan 10.000 dirham. Mungkin kalau sekarang senilai ratusan juta. Walaupun orang kaya ini bersedekah ratusan juta, tidak akan bisa mengejar pahala yang diucapkan, pahala zikir yang diucapkan oleh orang miskin tadi. Itu sebagaimana yang difirmankan Allah, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu adalah anugerah Allah yang dianugerahkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Salah satunya bahwa orang miskin yang berzikir pahalanya jauh lebih besar dibandingkan orang kaya yang juga sama-sama berzikir yang sama. Demikian juga untuk amalan-amalan kebaikan lainnya. Artinya, bobot kebaikan orang miskin lebih tinggi dibandingkan bobot kebaikan orang lain. Yang ketiga,
orang miskin besok akan masuk surga lebih dulu dibandingkan orang kaya dengan jarak setengah hari. Berapa setengah hari? Setengah hari adalah 500 tahun. Jadi orang miskin akan masuk surga terlebih dahulu, setelah 500 tahun kemudian barulah orang kaya ini bisa menyusulnya. Nah, setelah orang miskin ini, setelah delegasi orang miskin ini mendengar jawaban Rasulullah, maka mereka pun mengatakan, Rodina, Rodina. Nah, ya Rasul, kalau sekarang kami puas. Nah, demikianlah sahabat. Siapapun Anda, siapapun yang miskin, maka janganlah berkecil hati. Karena ternyata dengan kemiskinan itu justru memiliki 3 kelebihan yang tidak akan dimiliki oleh orang kaya. Semoga hal ini menambah kesadaran kita dan keikhlasan kita menerima takdir dan nasib. Salah satunya adalah takdir dan nasib andai ditakdir Allah menjadi orang fakir dan orang miskin. Semoga ada manfaat.